Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Diani Permasi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang dengan unit kerja SMA Negeri Cimanggung. Di sini saya akan melakukan wawancara praobservasi aksi untuk tugas aksi nyata 2.3 supervisi akademik. Langsung saja kita akan melakukan percakapan praobservasi dengan Bu Nining selaku guru biologi di SMA Negeri Cimanggung. Selamat siang Bu Nining. Siang Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi yang termasuk ke dalam serangkaian supervisi akademik dengan tahapan yang pertama itu praobservasi, yang kedua observasi, lalu terakhir pasca observasi. Pada praobservasi ini, dalam percakapan ini saya mencoba menggali potensi-potensi dari Bu Nining agar mampu mengembangkan kemampuan Bu Nining dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebelum saya membersamai Bu Nining dalam proses observasi besok di kelas. Nah, saya ada beberapa yang akan ditanyakan. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bu Nining sampaikan besok di kelas? Besok kebetulan saya akan mengajar pada tema sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Jadi tujuannya agar siswa dapat mengetahui, mengidentifikasi, serta mengobservasi sistem pertahanan tubuh. Oke, jadi untuk kegiatan besok siswa akan belajar tentang sistem imunitas ya. Iya. Nah, apa sih yang akan Bu Nining kembangkan untuk siswa dalam pembelajaran besok? Jadi siswa itu harus bisa apa sih gitu dalam pembelajaran besok? Besok itu mungkin masih ke kemampuan kognitif level rendah, ya. Hanya menggali pengetahuan siswa sejauh mana mereka mengetahui tentang sistem pertahanan tubuh. Diingat juga sekarang akan disambungkan dengan keadaan sekarang yang kita masih dalam zona new normal ya Bu, peralihan dari zona yang dulu masa pandemi ke normal, begitu. Jadi saya akan mengajak siswa untuk mengeksplor apa saja itu sistem pertahanan tubuh, lalu mungkin sampai ke bagaimana kita menjaga pertahanan tubuh kita. Nah, strategi apa yang akan Bu Nining lakukan dalam pembelajaran besok? Besok saya akan menggunakan seperti biasa, strateginya akan berpusat pada siswa. Siswa akan saya tampilkan video untuk memicu pengetahuan awalnya muncul. Setelah itu siswa akan mencari permasalahan yang berkaitan tentang sistem pertahanan tubuh. Ya, jadi anak-anak itu digali dulu ya pengetahuan awalnya dengan menonton video terlebih dahulu. Nah, kira-kira dalam pembelajaran sistem imunitas besok apa sih kendala yang akan Bu Nining hadapi kira-kira dalam pembelajaran besok? Seperti biasa, setiap kita menggunakan strategi yang berpusat pada siswa, seperti siswa itu tetap dia pada proses belajar seperti waktu dia TK atau seperti waktu dia SD. Berharap kita yang memberikan materi mereka diam, memperhatikan. Gitu ya. Kadang nge-push di situnya tuh agak susah untuk biar siswa yang mencari masalahnya, biar masalahnya itu padahal masalah itu ada di lingkungan mereka, cuma mereka kehidupan sehari-hari kurang menyadari. Jadi rasa ingin tahunya yang kurang. Kesadaran diri akan pentingnya belajar sendiri itu kurang ya. Gitu. Nah, kira-kira untuk mengatasi kendala itu apa yang akan Bu Nining lakukan dalam pelajaran besok? Seperti biasa saya mengamati, memberikan video untuk mereka amati, lalu saya akan menampilkan artikel untuk mereka baca. Karena kalau nggak baca itu susah. Biologi itu identiknya kan Bu dengan bacaan, bukan hafalan. Bacaan, kalau tidak baca anak tidak akan tahu, tidak akan memahami, jangankan untuk paham, untuk tahu pun tidak. Jadi saya akan seperti biasa memberikan artikel untuk dibaca. Nah, setelah tadi Bu Nining telah memaparkan strategi, metode, dan kira-kira kendala yang akan dihadapi,
kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini, dari percakapan praobservasi ini menurut Bu Nining apa? Menurut saya siswa itu kan punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya Bu ya. Saya tidak bisa memaksakan metode saya itu bisa digunakan oleh semua siswa. Jadi saya harus memiliki beberapa option untuk bisa mengatasi permasalahan yang muncul di kelas gitu mungkin. Cuma sejauh ini seberagamnya itu ya paling mudah itu adalah memberikan solusi membaca. Kalau membaca mungkin kan setiap siswa harus ya, dan bisa. Ya. Cuma mungkin ada yang suka membaca, ada yang tidak. Ada yang suka membaca sambil dengerin musik, ada yang suka membacanya sambil bernyanyi, misalkan itu saya bebaskan gitu. Ya Jadi memang setiap makhluk itu kan unik ya. Jadi setiap siswa itu punya cara belajarnya yang berbeda-beda ya. Jadi kesimpulan pembicaraan kali ini mungkin Bu Nining sudah prepare untuk pembelajaran besok. Jadi bagaimana metode, strategi yang akan dilakukan dalam pembelajaran besok. Mudah-mudahan observasi besok berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih Bu Nining. Terima kasih Bu Diani. Sekian percakapan praobservasi kali ini dengan Bu Nining selaku guru biologi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nining? Alhamdulillah baik Bu. Sedang tidak sibuk, saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Tidak. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan Bu Nining melakukan pembelajaran dan saya melakukan observasi terhadap kelas Bu Nining yaitu di 10 MIPA 5 ya. Iya. Dan tentang materi sistem pertahanan tubuh. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Nining setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Apakah sudah sesuai dengan yang Bu Nining rencanakan dalam RPP yang Bu Nining telah buat? Karena RPP itu kan skenario ya Bu, sifatnya. Jadi kalau di kelas itu pasti kondisional gitu. Jadi menurut saya harapan saya sedikit ada yang kurang, tapi selebihnya alhamdulillah tercapai. Jadi memang ada beberapa siswa mungkin yang belum bisa sama-sama seperti teman-temannya yang lain terhadap pembelajaran. Coba Bu Nining ceritakan hal-hal yang telah memuaskan dan yang kurang memuaskan menurut Bu Nining dalam pembelajaran kemarin. Seperti biasa, anak-anak itu tidak semuanya akan aktif ya Bu ya. Cuma dengan adanya kegiatan berdiskusi, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan, bisa memecahkan masalah, itu sudah membuat saya senang. Mungkin harapan yang tidak terjadinya itu ya masih ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang masih diam anak-anaknya, susah untuk saya ajak bersama. Untuk merespon pembelajaran gitu ya. Jadi kadang anak tuh raganya di situ, pikirnya kemana gitu ya. Jadi susah untuk diajak berkonsentrasi. Iya. Nah, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian kompetensi siswa kemarin? Kemarin kurang lebih kalau dipresentasikan 75% tercapai ya Bu. Tercapai, jadi semua siswa yang ada 70% dari 36 siswa di 10 MIPA 5 sudah bisa memahami pembelajaran. Lebih dari 70%. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran? Ya tadi yang seperti Ibu katakan, kadang anak itu kan datang ke sekolah itu dengan berbagai macam permasalahan dia gitu ya. Udah kita motivasi gimana gitu, susah. Ketika siswa susah mengungkapkan apa yang menjadi kendalanya, saya juga kadang gak ngerti apa nih kendalanya untuk mereka gitu. Yang saya rasakan memang tadi yang kata Ibu, raganya di sini tapi pikirannya di mana, apalagi dengan usia-usia pubertas mereka sekarang ini, susah untuk saya masuk lebih dalam. Apa nih yang membuat kamu itu misalkan susah untuk berkomunikasi, susah
untuk berkonsentrasi seperti itu. Jadi kadang kita itu harus tahu masalah, ya anak-anak tuh kan mempunyai latar belakang masalah yang berbeda-beda Ya. ya. Mungkin susah untuk tahu satu persatu siswa gitu. Dan apa yang menjadi kesulitan ibu ketika dalam pembelajaran kemarin? Kesulitannya yang tadi di awal saya utarakan, ketika kita dari awal itu kan pasti ada motivasi dulu ya Pak ya. Ada apa, mengingat kembali pelajaran yang sudah berlalu gitu. Kadang anak itu ada yang benar-benar mengingat, ada malah yang kebablasan gitu, malah melamun gitu. Itu kadang yang bikin saya susah. Terus komunikasi, diajak komunikasi semenjak COVID kemarin itu, anak-anak itu beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau yang dulu itu ketika ditanya merespon tahu, tidak tahu gitu. Kalau sekarang hanya mengangguk saja, menggelengkan kepala saja, berkomunikasi secara verbalnya itu dua arah susah ya. Iya. Nah, bagaimana alternatif untuk mengatasi kesulitan yang ibu hadapi? Saya selalu mengajak anak untuk berdiskusi akhirnya, walaupun misalkan dari RPP itu harus 4 pertemuan, 6 pertemuan, karena anaknya pasif, jadi saya tambah 1 pertemuan lagi gitu untuk menambah pertemuan yang kemarin saya habiskan untuk berdiskusi gitu Bu. Jadi saya ajak mereka diskusi, saya ajak mereka untuk berpikir secara terbuka, berpikir aktif, merespon dengan aktif. Jadi sebelum pembelajaran itu saya menampilkan video yang yang menunjang kepada tercapainya tujuan pembelajaran saya. Berarti Bu Nini sudah bagus sih, karena Bu Nini mengelompokkan siswa dengan adanya kelompok kecil yang membutuhkan lebih pendekatan pembelajaran lagi gitu. Jadi sudah menerapkan pembelajaran itu, termasuk juga pembelajaran diferensiasi. Jadi kita mengelompokkan siswa yang kira-kira belum paham nih gitu, jadi dijadikan kelompok kecil untuk lebih kita berikan pemaparan materi. Apa hal-hal yang menurut ibu sudah bagus dan apa hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan pembelajaran kemarin? Yang sudah bagus, komunikasi udah mulai aktif. Yang tadinya cuma ditanya mengerti, sekarang mengerti ya gitu, apa yang menjadi kendalanya bisa mengutarakan gitu. Sudah paham, sudah ketika ditanya sudah paham itu tuh mereka juga bisa mendeskripsikan materi ini loh yang saya pahami gitu. Itu mungkin yang dan juga bisa menerapkan juga ya, karena biologi itu kan sekitar dengan kehidupan kita ya, sendiri gitu. Kalau yang untuk ditingkatkan kepercayaan dirinya mungkin saya rasa mereka itu kurang bisa berdiskusi, kurang bisa berkomunikasi. Kan jadinya kalau tidak berkomunikasi dengan aktif, saya tidak tahu kemampuannya tercapai sampai mana. Tapi dengan berkomunikasi saya tahu ternyata salah satu penyebabnya juga karena mereka kurang percaya diri, tahu nih tapi nggak berani mengungkapkan ya. Iya. Kadang saya juga ketika di kelas gitu, jangan takut salah, Iya. karena memancing untuk anak itu berani mengungkap pendapat. Tapi ya kadang susah juga. Iya itu. Selalu saja ada siswa yang susah untuk belajar berbicara. Nah, apa yang ibu sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya? Agar anak-anak lebih percaya diri, berkomunikasi dengan aktif juga, pembelajaran yang menyenangkan. Saya menyarankan mereka untuk membaca pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya dan memberikan link video di YouTube. Kan ada anak yang suka baca, ada ya anak yang nggak suka baca gitu. Dan yang untuk mengatasi anak yang nggak suka baca, saya kasih link video gitu. Jadi anak-anak tuh belajar secara asinkronus dulu ya di rumah sebelum bertemu dengan kita di kelas. Ya mungkin itu saja percakapan pasca observasi. Terima kasih. Semoga untuk pembelajaran selanjutnya kita semua ya di sekolah ini bisa menjadi guru yang lebih baik dan lebih bisa mengerti siswa ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu untuk ilmunya Bapak. Ya sekian percakapan pasca observasi dari saya dan Bu Nini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.